Hello bro and sis, untuk yang baru join channel ini jangan lupa tekan tombol subscribe. Terima kasih. Tampan dan berani. Ya. Untuk CC-nya jadi berapa? CC-nya 100. Flashback. Halo semuanya, kembali bersama aku Manik di 3835. Di video kali ini teman-teman ada NMAX lagi. Ini adalah NMAX tahun 2019 menjelang pergantian ke NMAX New. Motor ini ternyata pemiliknya seorang pelajar, diberi nama Aichiro. Tapi jangan salah, mesinnya sudah tidak standar lagi. Nanti kita korek langsung ke pemiliknya ubahan apa yang telah dilakukan. Tapi sebelum itu ya teman-teman, sekedar info buat kamu, jika di channel ini ada ragam modifikasi, ada ragam info terkini dunia otomotif, dan ragam lifestyle. Silakan teman-teman scroll ke daftar video kita sebelumnya. Oke, tanpa panjang lebar lagi, kita sedikit b-roll si Aichiro sebelum kita langsung bicara ubahan yang dilakukan oleh sang pemilik. Oke teman-teman, sekarang kita udah ada ownernya si Aichiro ini. Ternyata pemiliknya seorang pelajar. Tapi sebelum kita korek, kita kenalan dulu siapa sih Doi dan kegiatan sehari-hari sebagai apa. Halo Bli, apa kabar Bli? Nama saya Dekwan, asal dari Gianyar. Gianyar. Kegiatan sehari-hari apa Bli? Pelajar. Oh masih belajar? Ya. Wow. Nah, kita ke Aichiro Bli. Ini motor keberapa dulu Bli? Berapa? Sebelumnya ada pertama. motor apa aja sebelumnya nih? Pertama Supra, Oke. kedua Poswan, ketiga Jupiter, Oke. keempat Jupiter MB, kelima Poswan lagi, ini Oke. keenam jadi. Oh Sama gitu. X lagi satu, ketujuh ya, ketujuh. Oh pernah punya off-road juga? Ya. Oke, alasan milih NMAX apa? Looknya dapat, gampang dimodif. Woi, looks-nya dapat. Oke. Nah, yang dimodif begitu motor datang apa dulu Bli? Mesin, Mesin langsung. mesin sama cat dulu. Oke, jadi memang ini fokus ke mesin. Tapi dari sisi konsep yang Bli ingin capai apa Bli dari modif yang dilakukan? Pertama saya pernah pakai konsep racing, Hmm? kedua pernah pakai konsep sunmori, sama ini terakhir konsep proper. Oh, sekarang alirannya ke proper. Ya. Tapi mesinnya udah Bore up. bore up. Ya. Oke, sebelum ke mesin ya, kita modif yang biasa dulu dari depan sampai ke belakang. Untuk kaki-kaki dulu Bli, depan bisa digambarkan sedikit mulai dari velg, bottom sama pengereman depannya dulu. Bottom pakai punyanya KTC, Oke. pelek punyanya RCB, sama piringannya AMS yang 360 kayaknya. Oke, untuk bottomnya ini tipenya apa Bli kalau boleh tahu? Teleskopik. Oke, teleskopik jenisnya kayak gini. Untuk range harga bottom kayak gini Satu tujuan. satu tujuan ya. Siap. Untuk RCB ada model palang beda nggak Bli? Setahu saya ada, cuma nggak PNP sama NMAX ya. Oh, ini memang khusus NMAX. Ya, khusus NMAX. Oke, siap. Untuk dimensi lebar velg ada pilihan lain nggak selain yang ini? Kurang khusus tahu NMAX. ya, kurang tahu ya. Oh, yang jelas yang punyanya Bli lebarnya segini ya. Untuk bannya sendiri yang membungkus velg pakai abses atau bagaimana? Abses punyanya Maxxis Untuk depan, 120, belakangnya Bli? 140 kayaknya. Oke. Nah, kenapa bisa di abses seperti ini? Karena mesinnya udah mendukung teman-teman. Tapi sabar, kita ke bodinya dulu. Nah, tadi Bli bilang udah dicat. Ini bagaimana ini? Kembali ke warna hitam itu bagaimana ceritanya? Pengen kelihatan standar looknya. Oh, Proper. dulu sebelumnya udah pernah. bunglon, airbrush, warna lemayung, sama warna polos biasa. Oh, pernah airbrush juga? Pernah. Wow. Oke, sebelum ke situ, tadi juga disebutin namanya Aichiro. Nah, sedikit cerita Bli.
Aichiro itu diambil dari nama anime Jepang yang artinya pria tampan dan berani. Wah, asik. Tampan dan pemberani. Iya. Oke, siap. Oke. Nah, dari penamaan itu langsunglah mungkin kayak zaman dulu masih di airbrush kayak gitu ya. Sekarang alatnya berbeda, jadinya warna hitam. Ini deck asli apa udah di repaint? Asli dealer. Oh, jadi waktu di airbrush itu cari deck lain yang di airbrush. Oke. Selain itu ada sentuhan-sentuhan karbon ini beli. Ini bagaimana ceritanya yang karbonnya maksudnya? Biar bersih aja kelihatannya. Oke, ini karbonnya jenis apa? WTP sama Kevlar dicampur. Oh, campur. Jadi yang WTP yang bagian mana aja beli? Yang bagian bodi kasar. Oh, yang itu WTP. Terus yang Kevlar? Yang dasi, dagu, spakbor sama copper shine. Oh, spakbor depan itu Kevlar. Ya. Oke. Ini ngerjain di mana? Dulu lupa ya. Kayaknya garapan Danang kayaknya. Oh, oke. Untuk WTP-nya? WTP-nya garap sendiri di rumah. Wow, siap. WTP jadi yang kasar ini WTP ya? Kasarnya WTP. Oke, siap. Nah, lanjut ke lampu depan. Atau sekalian lampu deh, depan dan belakang itu unik banget beli. Dalamnya ada jaring-jaring, kemudian ada proji ya istilahnya ya atau apa gitu. Bisa digambarkan beli? Lampu depannya garapan CMT. Oke. Di custom isi jaring-jaring sama spek apa namanya? Biliat ya. Oke. Biliat serut BMW. Oh, serut BMW. Iya. Terus untuk dalam lampu utamanya itu apa? Proji. Proji. Kalau nggak salah. Warnanya? Warnanya ungu. Oh, ungu. Iya. Itu alis atau apa tuh yang atasnya itu? Alis. 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 Ya. Merah berarti. Ungu. Oh, ungu juga. Ya. Oke. Untuk ke lampu belakang? Punyanya JPA. Udah di up sipit. Up sipit, tapi untuk warna Merah. mikanya apa beli? Apa namanya cover luarnya itu? Tanarnya gini. Oh, memang dapat kayak Ya. gitu. Memang agak disemuk gitu ya. Oke, itu lampu JPA. Untuk sen juga Sennya JPA juga. JPA juga. Oke, nanti mungkin sambil ngobrol aku cantumin penampakan lampunya ya teman-teman. Lanjut ke atas, windshield ini standar lah ya, standar modif teman-teman lainnya. Ya, pakai Ochito yang Oh, clear. gitu, yang clear. Ya. Oke, dimensinya nggak berubah, Enggak. masih standar. Oke. Nah, ngomongin pengereman tadi pakai piringan cakram seperti itu dan kalipernya apa beli? Kalipernya pakai KTC MTF yang warna grey. Warna grey, berarti modelnya itu apa? Yang berapa piston? 4 piston. Tapi bukan monoblok ya? Bukan. Monoblok. Oke. Yang menunjang pengereman itu bagaimana beli? Untuk selang rem, apakah ini tipe ABS atau bukan gitu? Selang rem pakai punyanya ABS karena basic motornya ABS. Oh, memang yang basicnya ABS. Ya. Jadi selang remnya yang ABS. Ya. Oke. Untuk yang belakang bagaimana beli? Belakang juga pakai ABS, kalipernya pakai Brembo 2 piston, piringannya standar Piringannya masih standar. sama bracket custom. Bracketnya custom. Ya. Oke. Itu tipis banget teman-teman. Nanti mungkin kita tunjukin ya. Lalu ke atas sekarang. Masih di bawah, Deng. Standar 1, 2 sama cover CVT itu di chrome. Itu bisa dikasih gambaran beli ini bagaimana prosesnya? Tukar tambah di salah satu bengkel yang ada di Denpasar. Oh, ditukar tambah aja. Ya. Oh, itu termasuk yang akrilik itu. Ya, Udah ada ya. udah ada yang jual. Nah, selain itu baut motor ini juga rata-rata udah probol. Berapa persen kira-kira beli? 98 lah, cuma kurang di detail-detailnya lagi dikit. Oke. Pertama aku kira ini Proti, bukan ya, probol biasa. Ya. Oke, lanjut ke atas sekarang. Nah, di sini ada kemudi yang sudah ditambahkan beberapa part, teman-teman, sehingga lebih fungsionalis dan banyak informatif. Itu yang di tengah dulu beli. Itu apa namanya beli dari Koso? Multimeter Koso, EFI multimeter Koso. Yang bisa ditampilin apa aja? RPM, hawa mesin, Oke. sama jam, sama apa lagi? Itu aja kayaknya. Aki juga. Aki ya, voltmeter otomatis aki. ya? Oke. Lanjut ke kemudi, master rem dan lain-lain beli. Dari kanan dulu beli. Master rem pakai KTC V1, saklarnya pakai punyanya KTC, Oke. gas spontan juga KTC, sama sling karbon. Oke. Tabung Hand grip pakainya punya RCB, tabungnya sekarang. tabungnya pakai punyanya KTC, mix sama Brembo. Dulu pecah. Oh,
berarti beda itu ada campurannya gitu ya? Pecah dulu. Oke, untuk bracket-bracketnya untuk tabung itu? Punyanya KTC. KTC full. Yang unik beli, mungkin teman-teman yang detail baru bisa ngelihat. Ini spionnya ternyata beda, agak lengkung-lengkung. Ini spion apa? Punyanya 125Z atau Yamaha X1. Oh, punya 125Z. Ya. Ini motornya sekarang lagi mahal-mahalnya. Kebutnya. Ini spionnya doang di sini. Ya. Oke, siap. Oke. Nah, untuk stang ini apakah ada di downdraft gitu? Enggak, standar. Standar ya? Ya, biar ngikutin konsepnya. Oke, siap. Nah, sekarang baru ke arah mesin. Tadi kan banyak tuh ada suhu dan lain-lain ya. Mesinnya udah di bore up. Alasan pertama bore up apa beli? Biar kerasa akselerasinya sama biar kuat nanjak. Oke. Dan pengerjaannya di mana gitu boleh tahu? Di bengkel Joyo Racing. Julio Racing. Joyo Racing. Oh, Joyo Racing. Ya. Oke. Nah, itu beli sedikit cerita untuk bore up jadi berapa cc dan pernah dites dyno nggak sih? Kalau tes dyno belum. Belum. Ya. Untuk cc-nya jadi berapa? cc-nya 183. 183 cc. Oke. Nah, untuk menunjang itu main di kirian juga. Ya, main di kirian puli bubut 13,5. Oke. Roller pakainya punyanya Xeon. Xeon. Ya, V-belt standar sama apa namanya tuh? Mangkoknya dibolongin. Biar nggak gerdek. Ya, rasionya juga pakai punyanya Aero. Oh, rasionya pakai punya Aero. Nah, pengalaman untuk rubah CVT ini itu rekomendasi bengkelnya atau dari belinya sendiri lakukan eksperimen? Eksperimen sendiri. Oh, Nyobain jadi rasa-rasa coba aja. ulang lagi, coba ulang gitu. Oke. Mungkin teman-teman yang penasaran bisa DM lah, nanti aku cantumin di deskripsi IG-nya biar kalau ada yang nggak terlewat bisa ditanya langsung ya. Terus untuk performa beli kalau udah di bore up kayak gitu otomatis ke top speed bukan ke knalpot atau TB itu ada yang berubah nggak? Knalpot pakai punyanya Kawahara, TB-nya standar. Oh, TB-nya masih standar. Nah, untuk knalpot sekarang, knalpot Kawahara ada yang dirubah nggak atau memang dapatnya memang langsung dipasang? Dapatnya emang gitu punyanya pabrik, standar pabrik Kawahara lah. Oke, siap. Nah, yang teman-teman penasaran bagaimana suara knalpot berdasarkan mesin yang udah di bore up jadi 183 cc, kamu bisa dengerin di sini. Oke teman-teman, itu tadi suara knalpotnya. Sekarang sedikit tambahan ke belakang, masih ada nuansa chrome juga. Itu bagaimana beli? Ada masih berhubungan dengan ini nggak untuk swing arm yang di chrome? Masih. Di TT juga? Iya, di TT. Termasuk ke behel? Ya, semuanya. Oke. Ini manis sih teman-teman. Depan udah kuning, belakang tiba-tiba chrome. Dan di belakang itu ada semuk-semuk. Termasuk spakbornya dipotong dan di WTP. Oh, yang bodi-bodi kasar di WTP. Itu sendiri ya beli ya? Sendiri di rumah. Oke. Terakhir sekarang beli suspensi belakang RCB tipe SB1. SB1. Itu warnanya juga nggak ada dirubah pirnya, memang warnanya warna kayak standarnya. gitu. Oke. Yang beli rasakan, bukannya ini udah tabung juga ya? Yang ABS ya? Tabung. Udah ada tabung juga suspensi belakangnya ya? Ya, Alasan dirubah biar gimana? lebih gini apa namanya? Biar lebih empuk bisa di reborn sesuai kebutuhan lah. Oke, siap. Lebih tinggi gitu nggak Enggak standarnya. standarnya? Nah, dengan pemakaian bahan kayak gitu, ada mentok nggak beli? Sampai saat ini enggak ya. Soalnya shock bekernya sesuai standar gininya pabriknya. Memang NMAX juga khusus Iya, NMAX iya. gitu. Oke, ring harga untuk RCB berapa beli? Berapa dulu ya? 16. 16. Oke. Untuk pada saat full speed mungkin karena ini udah bore up otomatis pernah full speed, yang dirasain pakai bottom kayak gitu sama suspensi belakang kayak gitu gimana beli? Stabil, nggak ada goyang. Nggak goyang ya? Tapi empuk juga. Empuk. Wah, cakep sih dari bobotnya beli. Cukup lah ya, mendukung ya. Dari top speed yang pernah beli capek berapa sih? Dulu pernah 125. Wow, gila. Siap. Dua terakhir kali beli. Yang belum terwujud di motor ini apa beli? Adalah X mode pen Mek. Wah. Siap. Nanti mungkin teman-teman kalau memang kepo bisa follow IG-nya. Pastilah doi akan upload lah ya apa aja yang berubah
Seperti itu. Dan kisaran biaya untuk motornya kayak gini berapa beli? Kalau bangun dari awal habis sekitar 25. 25. Jadi beratnya tadi di mesin itu ya, sama eksperimen CVT dan lain-lain. Kan ya benar ya. Karena sepengetahuan saya untuk CVT justru lebih mahal dari bore up ya. Kalau memang dikerjain benar-benar ya. Ya, kalau di satu-satu beli ngerisiat. Iya, CVT lebih mahal dari bore up. Bore upnya tinggal beli pasang. Porting polish juga. Berarti porting polish juga di bengkel itu ya? Ya, satu paket lah. Oke, siap. Berarti ini juga dipakai harian, Bli? Pakai harian. Oke. Yang dirasakan nih setelah di bore up bagaimana? Akselerasinya meningkat, top speednya juga nambah. Kalau dikorek juga kiriannya sesuai kebutuhannya. Jadi lebih dapat ya? Stop and go juga dapat, gitu ya. Untuk bahan bakar gimana? Pakai Pertamax. Pertamax masih? Pertamax biasa. Wih, tapi turbo nggak menolak lah ya. Oke, siap Li, terima kasih informasinya. Oke deh teman-teman, itu tadi sedikit informasi modifikasi NMAX tahun 2019 yang masih old, sudah di bore up jadi 183 cc. Sekali lagi, modifikasi itu kembali ke personal masing-masing ya teman-teman, sesuai dengan kebutuhan. Mungkin kedepannya kamu ikut kontes, otomatis segmennya atau perhatikan juga regulasi yang akan kamu ikuti. Jangan asal modif baru nanti pilih kelas seperti itu. Jadi lebih baik dari awal kita tentukan kelas yang mau dituju. Demikian juga motor kalau kayak gini harian untuk proper ya otomatis beda sesuaian dengan kebutuhan masing-masing. Modifikasi like dan dislike ya teman-teman. Sebesar apapun biaya yang kamu keluarkan, pasti ada aja yang tidak suka. Demikian sebaliknya, sesimpel apapun ubahannya, pasti ada yang suka. Jadi jangan takut untuk berkarya dan bereksperimen. Sekian dari saya dan Dekwan serta Aichiro. Semoga menginspirasi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.